Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Muhammad Supriyanto, peserta Latsar CPNS tahun 2022 BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Tanah Laut, golongan 2, angkatan 1, kelompok 2, NDH 19. Nah, pada kesempatan ini saya diberi tugas untuk membuat video analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Untuk lebih jelasnya, saya akan membahas pada video berikut ini. Sebelum kita ke analisis isu, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa arti dari isu. Isu secara umum diartikan sebagai suatu fenomena atau kejadian yang diartikan sebagai masalah. Selanjutnya, kita akan membahas pra-analisis. Sebagai perawat terampil di ruang rawat inap, maka saya menemukan beberapa isu yang akan saya angkat, yaitu yang pertama, penerapan 5 momen cuci tangan pada tenaga kesehatan yang masih rendah. Yang kedua, sulitnya membatasi jumlah pendamping pasien selama di rumah sakit. Yang ketiga, tidak adanya media komunikasi yang mendukung, leaflet atau banner untuk peningkatan kesehatan dalam pemberian informasi pada pasien dan keluarga. Yang keempat, menurunnya kepatuhan pasien dan pengunjung tentang protokol kesehatan. Dan yang kelima, kurang optimalisasinya proses penerapan pemulangan pasien atau discharge planning. Setelah saya membuat analisa, selanjutnya saya membuat teknik analisis tapisan dengan APKL. Apa sih teknik APKL itu? Teknik tapisan APKL adalah singkatan dari A, yaitu aktual. Artinya benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Kemudian P, yaitu problematik. Artinya isu yang memiliki dimensi masalah yang kompleks, sehingga perlu dicarikan segera solusinya. Kemudian K, yaitu kekhalayakan. Artinya isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang terakhir L, yaitu kelayakan isu yang masuk akal dan realistis serta relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalah. Untuk kriteria penilaian pada indikator aktual yaitu dari 1 sampai 5. 1. Tidak aktual. 2. Kurang aktual. 3. Cukup aktual. 4. Aktual. Dan 5. Sangat aktual. Pada tapisan dengan APKL ini, saya sudah menganalisis dan mendapatkan isu dengan jumlah skor tertinggi dan menjadi prioritas, yaitu tidak adanya media komunikasi yang mendukung, leaflet dan banner untuk peningkatan kesehatan dalam pemberian informasi pada pasien dan keluarga. Dengan skor A, yaitu 5, sangat aktual. Kemudian P, problematiknya dapat skor 5, K-nya dapat skor 4, dan L-nya dapat skor 4. Saya mendapat jumlah skor yaitu 18 dan menjadi prioritas utama. Selanjutnya, saya membuat analisis dengan fishbone. Fishbone adalah teknik sebab akibat mencari akar-akar permasalahan isu tersebut. Di sini ada 4 kategori yang saya gunakan. Pertama, sistem, sumber daya manusia, surrounding, lingkungan, suppliers, metode, safety, sarana dan prasarana. Pada sumber daya manusianya ditemukan kurangnya pengetahuan pasien dan keluarga dan banyaknya keragaman suku dan budaya. Pada surrounding, lingkungan, ditemukan rendahnya penguasaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di lingkungan pasien dan keluarga, dan kurangnya minat pasien dan keluarga dalam memahami informasi. Kemudian safety,
Tidak adanya pemanfaatan media, belum terorganisirnya sistem pengolahan media komunikasi. Dan yang terakhir, suppliers. Metode, tidak ada media komunikasi yang mendukung, yaitu leaflet dan banner. Dan terhambatnya komunikasi terapeutik pada pasien dan keluarga yang tidak dapat berbahasa Indonesia. Selain dengan teknik tapisan APKL dan Fishbone, saya juga menggunakan teknik SWOT. Teknik SWOT adalah S, strength atau kekuatan, W, weakness atau kelemahan, O, opportunities atau peluang, dan T, threats atau ancaman. Dari segi strength atau kekuatan, yang pertama, adanya dana RS yang dimanfaatkan untuk pembuatan media komunikasi, leaflet, dan banner. Yang kedua, tingkat pendidikan petugas RS cukup untuk memberikan informasi dan edukasi pada pasien dan keluarga dengan media, leaflet, dan banner. Kemudian, pada weakness atau kelemahan, yaitu belum terorganisirnya sistem pengolahan media komunikasi yang ada di rumah sakit. Yang kedua, tidak adanya media komunikasi seperti leaflet dan banner. Kemudian, pada opportunities atau peluang, yaitu sumber daya tenaga kesehatan yang cukup kreatif dan inovatif dalam pengembangan media komunikasi. Yang kedua, tingginya jumlah kunjungan pasien harian ke rumah sakit. Kemudian pada threats atau ancamannya, yaitu pasien dan keluarga menolak menerima informasi yang diberikan melalui media komunikasi, leaflet, dan banner. Yang kedua, pasien dan keluarga mengabaikan informasi yang disediakan dalam media komunikasi, leaflet, dan banner. Setelah melakukan dari rangkaian teknik analisa isu, saya menemukan alternatif penyelesaian isu tersebut. Dari isu tidak adanya media komunikasi yang mendukung leaflet dan banner untuk peningkatan kesehatan dalam pemberian informasi pada pasien dan keluarga. Nah, penyebab dari isu tersebut yaitu belum terorganisirnya sistem pengolahan media komunikasi yang ada di rumah sakit. Pada alternatif penyelesaiannya yaitu membuat media komunikasi, leaflet, dan banner di instansi rumah sakit. Kemudian tahap dari setiap alternatifnya itu yaitu pertama, melakukan koordinasi internal dengan regulasi KE atau komunikasi dan edukasi RS untuk pembuatan media komunikasi, leaflet, dan banner. Kemudian berkoordinasi dengan tenaga kesehatan dalam pemberian informasi melalui media komunikasi, leaflet, dan banner. Kemudian setelah dari tahap setiap alternatif, kita ke hasil yang diharapkan. Hasil yang diharapkan yaitu pertama, mendapat dukungan dari pihak regulasi, komunikasi, dan edukasi rumah sakit. Selanjutnya, kooperatifnya tenaga kesehatan dalam memberikan informasi. Kemudian para pihak yang terkait di sini yaitu regulasi, komunikasi, dan edukasi rumah sakit dan tenaga kesehatan seperti perawat. Itulah tadi video yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.